Hai, mari masuk. Saya baru memanggang pizza. Lihat saja lelehan kejunya. Kamu jadi ngiler kan? Jangan malu-malu, coba saja. Nah, selagi menikmatinya, mari kita ikuti perjalanannya untuk melihat cara kerja indera pengecap. Mulutmu tak bekerja sendirian di sini. Hidung, khususnya indera penciumanmu, juga dibutuhkan untuk merasakan makanan yang kamu makan. Keduanya adalah tim yang terdiri dari 80% indera penciuman dan 20% indera pengecap. Artinya, perjalanan ini tidak dimulai di mulut. Mari kembali ke awal. Semua berawal saat kamu memasuki sebuah ruangan berisi makanan. Setiap kali bernapas, kamu menghirup semua yang ada di udara. Dan di ruangan ini, partikel pizza yang mengambang di udara. Ya, ada jutaan pizza berukuran mikroskopis berterbangan. Ya, kira-kira begitulah. Tapi pernahkah kamu memperhatikan kalau makanan panas lebih harum? Ini dikarenakan suhu panas membuat partikel kecil makanan terbang lebih lama dan cepat, sehingga lebih banyak yang tercium oleh hidungmu. Bahkan jika kamu tak berada di ruangan yang sama, aromanya bisa tercium dan memancingmu untuk berjalan ke dapur langsung ke sumbernya. Nah, saat kamu mendekatkan pizza ke wajah, akan ada lebih banyak lagi partikel yang terbang ke hidungmu. Tapi tahan dulu, sebagian besar partikel itu tidak mampu melewati hambatan pertama. Ambillah cermin, dongakkan kepalamu ke belakang, dan kamu akan melihat hambatan itu. Iya, bulu hidungmu. Mungkin kamu berpikir itu menjijikan, tapi bulu-bulu itu juga membantu mencegah partikel kotor masuk ke dalam tubuh. Misalnya debu di udara. Lebat sekali ya. Hati-hati, di sini basah. Tenang, itu memang sudah seharusnya. Akhirnya, kita berhasil melewatinya dengan sukses. Lihat lembar sebesar perangko di sana? Di sanalah saraf olfaktorimu berada. Rumah bagi sekitar 6 juta sel yang membantu manusia mendeteksi lebih dari 1 triliun bau yang berbeda. Jika kamu pikir itu banyak, lain waktu kita akan melakukan perjalanan ke dalam hidung anjing. Anjing punya sel seperti itu 40 kali lebih banyak. Nah, partikel kecil pizza yang kamu hirup tadi larut dalam lendir hidung. Itulah alasan rongga hidung harus basah. Apa kamu sadar kalau makanan di pesawat terasa aneh? Penyebabnya bukan makanan, tapi kamu. Udara di dalam kabin lebih kering dari gurun Sahara. Kelembapan yang rendah membuat lendir hidung kering, menjadikan indera penciuman nyaris tidak bekerja. Dan ingat, tanpa penciuman, kamu tidak bisa merasa secara maksimal. Partikel mikroskopis pizza larut dan menciptakan reaksi kimia memicu saraf olfaktori yang bisa mendeteksi apa arti tiap-tiap reaksi kimia. Informasi ini berjalan melalui sistem saraf yang mirip akar menuju bulbus olfaktori. Selamat, kini kita berada di dalam otak. Ya, tepat di balik dinding ini adalah otak. Informasi mengenai reaksi kimia itu disampaikan ke bagian-bagian otak lainnya untuk diidentifikasi. Satu bagian dikirim ke sistem limbik. Sistem ini bertanggung jawab atas kesadaran. Jadi kamu belum bisa bilang, pizza. Bagian otak ini mengenali bau dan mengirimkan informasi ke organ-organ lain seperti hati dan lambungmu. Bersiaplah teman-teman, pizza akan datang. Informasi bau ini mungkin juga memicu bagian otak yang memengaruhi emosi dan memori. Ini menjelaskan kenapa kita merasakan hubungan kuat antara bau dan kejadian tertentu dalam hidup kita. Misalnya, bau rumput yang baru dipotong akan mengingatkanmu dengan kegiatan memotong rumput saat liburan di rumah nenek. Sebenarnya saya benci memotong rumput. Omong-omong, kini saatnya menuju bagian otak tempat kesadaran muncul. Nah, sekaranglah saatnya kamu berpikir, saya mencium bau pizza. Semua itu terjadi dalam waktu sepersekian detik saja. Mulutmu mulai berair bahkan sebelum mencoba pizzanya. Itu karena pizza mikroskopis yang bekerja di hidungmu. Indera penciuman juga mengirimkan informasi ke mulut. Jadi, saat akhirnya kamu menggigit pizza, mulutmu sudah siap menikmati setiap detik prosesnya. Selain itu, mulut adalah tempat dimulainya proses pencernaan. Air liurmu mulai menghancurkan pizza, mempersiapkannya masuk ke perut. Oke, kembali ke rasa. Dengan segala kenikmatan keju di mulut, air liur mengambil partikel kecil pizza dan membantunya bergerak di mulut, menggapai dan memicu kuncup pengecap di sana.
Oh iya, kuncup pengecap tak hanya ada di lidah, tapi juga di seluruh bagian mulut. Nah, sekarang gunakan kembali cermin tadi. Buka lebar mulut dan keluarkan lidahmu. Bintil-bintil kecil di lidahmu itu bukanlah kuncup pengecap, melainkan papila. Sebagian papila, tidak semua ya, memiliki beberapa kuncup pengecap jauh di dalam di antara dinding-dindingnya. Dengan kata lain, kamu tidak bisa melihat pengecapmu. Satu kuncup pengecap terdiri dari 50 hingga 100 sel-sel pengecap. Sel-sel ini mampu mengenali rasa asin, manis, asam, pahit, dan umami atau gurih. Bagaimana jika pizza yang kamu gigit terlalu panas dan membakar ujung lidahmu? Apa artinya kamu tidak bisa lagi merasakan makanan manis? Astaga! Mari kita lihat penampang lidah ini. Gambar ini menunjukkan ujung lidah merasakan rasa manis, tepinya merasakan rasa asin, sisinya merasakan rasa asam, lidah belakang mendeteksi rasa pahit, dan pengecap rasa gurih ada di seluruh area lidah. Tapi tidak seperti itu. Semua kuncup pengecap di lidah memiliki pengecap yang bisa merasakan berbagai rasa berbeda. Bukan hanya satu bagian yang bisa merasakan rasa tertentu. Untungnya, bagi kita yang tidak sabar menunggu makanan mendingin, kuncup pengecap mampu beregenerasi setiap 1 hingga 2 minggu sekali. Jadi, meski lidahmu terbakar parah, sensitivitas pengecapmu akan kembali dalam beberapa hari. Seperti yang terjadi di hidungmu, partikel kecil pizza juga menghasilkan reaksi kimia di mulut. Tiap reaksi kimia memicu satu sel pengecap dalam kuncup pengecap. Sel-sel pengecap yang terangsang mengirimkan informasi ini ke sel saraf. Sel-sel saraf berupaya mencerna data ini, mengumpulkan laporan, dan mengirimkannya ke otak. Sama seperti bau, informasi ini menuju 2 bagian otak. Satu bagian memahami rasa apa itu dan mengirimkan informasi ke perut dan hati. Dengan begitu, semua organ dipersiapkan menyambut datangnya makanan. Pizza ini lezat. Atau, ini pizza nanas. Hehehe. Tapi semua ini hanya bisa bekerja jika disertai indera penciuman. Indera penciumanmu 10.000 kali lebih sensitif dari indera-indera lainnya. Hal ini dikarenakan letaknya yang langsung terhubung dengan otak dan tidak harus melalui bagian tubuh yang lain. Ini juga menjelaskan kenapa makanan terasa hambar saat kamu sedang demam. Hidung yang tersumbat membuatmu tidak bisa mencium aroma makanan. Itu menghilangkan 80% rasa. Dan itulah alasan kita melakukan sebagian besar perjalanan ini di dalam hidungmu. Oke, siapa yang mau sepotong pizza lagi? Atau mungkin 5 potong? Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.